Erdogan berniat redakan ketegangan dengan Yunani, namun Yunani tetap memprovokasi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pembicaraan telepon dengan Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyerukan penyelesaian ketegangan di Laut Mediterania Timur secara damai. Seperti dilansir kantor berita Anadolu Kamis 24 September 2020, Erdogan mengatakan ketegangan dengan Yunani meningkat dalam beberapa pekan terakhir setelah Turki melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas di wilayah Mediterania Timur. Ankara lanjutnya mendukung pengurangan ketegangan dan pelaksanaan dialog mengenai masalah Mediterania Timur. Yunani melakukan provokasi, namun Turki mengambil sikap tenang dan proses perundingan juga tergantung pada langkah tulis Yunani dalam upaya mengurangi ketegangan, tegas Erdogan. Sekretaris Jenderal NATO baru-baru ini mengatakan bahwa Turki dan Yunani adalah sama-sama anggota aliansi dan mereka siap terlibat dalam perundingan teknis untuk menghindari konflik di Mediterania Timur. Yunani dengan dukungan Perancis telah mempermasalahkan kegiatan eksplorasi energi yang dilakukan Turki di kawasan itu. Erdogan mengatakan perjalanan dari pembicaraan tersebut, penjajakan akan tergantung pada langkah-langkah tulus yang diambil Yunani dan upaya meredakan ketegangan. Dia juga mengatakan Turki mendukung dialog dan mengurangi ketegangan di Mediterania dan negaranya telah memperjelas tidak hanya dengan retorika tetapi dengan tindakannya. Stoltenberg mengatakan di Twitter berbicara dengan Presiden RT Erdogan tentang situasi di #Esmed dan upaya yang sedang berlangsung @NATO untuk dekonflik militer untuk menghindari insiden dan juga kecelakaan. Kata tentang percakapan di Twitter, baik Turki dan Yunani adalah sekutu yang dihargai dan NATO adalah platform untuk dialog, tambahnya. Yunani dengan dukungan Perancis telah mempermasalahkan eksplorasi energi Turki, mencoba mengotak-atik wilayah maritim Turki berdasarkan pulau-pulau kecil di dekat pantai Turki. Turki, negara dengan garis pantai terpanjang di Mediterania, telah mengambil dan mengirim kapal bor dengan pengawalan militer untuk mengeksplorasi energi di landas kontinennya dengan mengatakan Turki dan Republik Turki Siprus Utara memiliki hak di wilayah tersebut. Untuk mengurangi ketegangan, Ankara telah menyerukan dialog untuk memastikan pembagian yang adil dan sumber daya kawasan. Dikutip dari kontan.co.id, pemerintah Turki dilaporkan memiliki pasukan bayangan. Pasukan ini terdiri dari tentara bayaran yang dapat melakukan pertempuran rahasia. Dilansir dari The Sun, Senin 14 September lalu, pasukan tersebut dapat bergerak sesuai permintaan Turki. Pasukan bayangan tersebut dilaporkan The Sun dibawahi oleh Sadat Defense, sebuah perusahaan yang mengklaim sebagai konsultan militer, pelatihan kepada militer reguler dan keamanan swasta. Oposisi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan percaya bahwa Sadat juga bertindak sebagai tentara pribadi yang siap berperang sesuai keinginannya. Pasukan tersebut dibandingkan kelompok paramiliter dari Rusia, kelompok Wagner yang dilaporkan melakukan operasi luar negeri untuk Kremlin dan Vladimir Putin. Sadat sendiri telah lama diselimuti misteri. Hingga pekan lalu, Amerika Serikat melaporkan bahwa Sadat mengerahkan milisinya dari Suriah ke Libya. Beberapa media Israel sebelumnya mengklaim organisasi itu terkait dengan organisasi lain termasuk Hamas dan juga Hezbollah. Sumber yang sama menyatakan bahwa organisasi tersebut secara aktif melatih elemen ekstremis di Suriah dan lokasi di Timur Tengah. Dilaporkan The Sun, Sadat dijalankan oleh orang terdekat dan kepercayaan Erdogan, Adnan Tanriverdi. Dia dijuluki oleh beberapa pihak sebagai orang yang kuat. Dia adalah pensiunan Brigadir Jenderal di Angkatan Bersenjata Turki yang kemudian diangkat sebagai kepala penasihat militer oleh Erdogan setelah percobaan kudeta pada tahun 2016 lalu. Lokasi di mana organisasinya dilaporkan aktif termasuk di Somalia dan Qatar.
Tempat Turki mendirikan pusat pelatihan militer, kehadiran Sadat juga telah dilaporkan di pelabuhan Suakin di Sudan. Poster depan yang memiliki potensi strategis bagi Turki. Dilansir dari situs resmi Sadat, misi yang mereka emban adalah membangun hubungan antara negara-negara Islam dalam arti industri pertahanan dan juga militer. Perusahaan menambahkan pihaknya ingin melakukannya untuk membantu dunia Islam mendapatkan tempat yang layak di antara kekuatan dunia sebagai kekuatan militer yang mandiri. Namun Tarim Ferdi selalu membantah rumor kelam seputar organisasi militernya tersebut. Kepada Telegraph, Tanri Ferdi mengatakan perusahaannya tidak pernah mengirim tentara bayaran atau personel lain ke Suriah ataupun Libya. Saya ingin menyoroti lagi bahwa perusahaan bukanlah organisasi tentara bayaran. Itu tidak memiliki hubungan dengan organisasi atau kelompok yang lainnya, kata Tanri Ferdi. Terlepas dari tepisannya, para jenderal di Amerika Serikat yang memantau kawasan tersebut untuk Pentagon jelas tidak yakin atas bantahan Tanri Ferdi. Dalam laporan terbaru kepada pemerintah Amerika Serikat, para jenderal tersebut mengatakan Turki mengirim setidaknya 5.000 tentara bayaran dari Suriah ke Libya. Mereka dikirim untuk membantu milisi sekutu pemerintah Libya yang berbasis di Tripoli melawan pasukan komandan militer yang berbasis di kawasan timur Libya, Khalifa Haftar. Komando Amerika Serikat di Afrika menggambarkan tentara bayaran Suriah bertempur bersama pemerintah Tripoli, tidak berpengalaman, tidak berpendidikan, dan termotivasi oleh janji gaji yang cukup besar. Mereka mengklaim Sadat telah melakukan pengawasan dan pembayaran terhadap orang-orang yang mereka sebut sebagai tentara bayaran. Laporan itu juga mengatakan para ekstremis dengan hubungan militer sebelumnya telah terlihat dalam pertempuran di Tripoli, meskipun ada kemungkinan mereka berperang karena alasan keuangan dan pribadi daripada alasan ideologis. Militer Amerika Serikat juga semakin khawatir tentang pengaruh Rusia yang semakin tumbuh di Libya, di mana setidaknya 3.000 tentara bayaran Rusia mendukung pasukan Haftar, kata laporan itu. Laporan itu menambahkan kelompok Wagner menyediakan penembak jitu terlatih yang mengakibatkannya jatuh. Bagi milisi sekutu Tripoli, Moskow membantah tuduhan militer Amerika Serikat dan berkeras bahwa militer Rusia tidak terlibat dalam proses apapun dan dengan cara apapun, katanya.